saya sangat mengapresiasi mahasiswa saya yang aktif organisasi. Wow. Saya nggak ada di titik sekarang ini kalau kita nggak aktif organisasi. Tentunya kita butuh relasi. Relasi betul. kita dapatkan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat relawan, jumpa lagi di podcastnya KSR PMI Uinsus Karyau. Bersama saya Nadia Rahmadani yang akan menemani podcast kali ini. Nah, berhubung kemarin kita sudah membahas penting nggak sih organisasi itu dalam pencapaian untuk masa depan nanti. Kemarin kan kita sudah bahas bersama Pak HRD nih, yang juga kebetulan alumni dari KSR PMI Uinsus Karyau. Hari ini juga kita mendatangkan narasumber yang luar biasa, yaitu Kak Putri dari sudut pandang dosen kali ini. Boleh sebelum kita mulai podcastnya nih Kak, Kakak perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Nadia atas kesempatannya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Putri Zulia Jati. Saya merupakan salah satu dosen dari Prodi Peternakan di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Dan kebetulan saya juga dosen terbang di Uinsus Karyau di Prodi Peternakan. Oh, dosen terbang maksudnya gimana tuh Kak? Jadi nggak menetap, kalau ada jam mengajar aja baru ke UIN, seperti itu. Kakak juga dulu aktif organisasi dari KSR ya Kak? Iya betul. Kebetulan saya aktif di organisasi KSR itu dari tahun 2012. Pertama masuk ke UIN ya. Kebetulan saya alumni dari Uinsus Karyau ya, S1-nya, kemudian S2-nya dari Universitas Andalas. Masya Allah perjalanannya ya Kak. Iya. Akhirnya sekarang jadi dosen ya Kak di dua universitas Masya gitu. Allah. Terus Kak, selama Kakak ngajar nih, kan udah banyak banget mahasiswa yang udah Kakak ajar. Kalau dari sudut pandang Kakak sebagai dosen nih, bagaimana sih mahasiswa yang aktif berorganisasi itu? Oke, jadi kalau menurut sudut pandang saya ya sebagai dosen, aktif organisasi itu tidak ada salahnya ya. Jadi aktif organisasi itu adalah salah satu bentuk kita melatih soft skill di diri kita masing-masing. Jadi kalau ada pesan nih dari senior ataupun dosen-dosen yang dulu ngajar saya ya, aktif organisasi itu yang paling penting adalah jangan sampai mengganggu waktu kuliah. Dan waktu kuliah jangan sampai ganggu waktu organisasi. Jadi keduanya itu harus berkesinambungan gitu ya. Jadi tahu kita harus mana yang prioritas antara organisasi sama kuliah. Nah, kebetulan nih secara pengalaman pribadi, saya dulu dari 2012 itu S1 ya di Uinsus Karyau itu sudah aktif di di KSR PMI. Kemudian dan tetap lulus tepat waktu gitu Masya ya. Allah. Kemudian karena saya merasa kurang nih, bahwasannya kuliahnya tuh masa kurang, makanya saya lanjut S2. Nah, dari pengalaman organisasi itu sendiri, saya pribadi sangat mendapatkan pengalaman yang luar biasa ya. Sebenarnya ada 4 poin yang bisa kita ambil dari aktif organisasi. Yang pertama itu melatih soft skill. Soft skill itu terdiri dari kepemimpinan, kemudian bagaimana kita mengorganisir suatu kelompok ya kan, maupun diri kita sendiri, gimana kita bisa disiplin seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kita bisa mengembangkan jaringan. Jaringan itu contohnya apa? Setelah kita nanti tamat dari Uinsus Karyau ini, tentunya kita butuh relasi. Relasi kita dapatkan dari mana? Kalau kita aktif organisasi, ya pastinya kita dapat jaringan ya. Contoh dulu kegiatan yang kami taja waktu ke pemimpinan saya gitu ya. Kebetulan nih Mbak Nadia, saya pernah menjabat jadi ketua KSR gitu ya. Alhamdulillahnya dikasih kesempatan. Nah, di dalam program saya itu ada kegiatan Agita Praja itu seprovinsi Riau. Nah, kegiatan itu tuh kami melibatkan beberapa PT besar ya untuk mendanai kegiatan tersebut. Ya pastinya banyak nih ya kesulitan dan keberhasilan yang didapatkan dari kegiatan tersebut. Nah, contohnya kemarin kami bisa menjalin kerjasama dengan baik dengan RAPP ya. RAPP itu mendanai kegiatan kita untuk kegiatan provinsi, dan alhamdulillahnya sampai sekarang RAPP itu masih mau berkontribusi di adik-adik KSR selanjutnya seperti itu. Nah, itu kan tentunya karena terjalinnya komunikasi kita yang baik ya, silaturahmi yang baik. Nah, itu salah satu jaringan yang bisa kita
aplikasikan untuk diri kita sendiri seperti itu. Nah, misalnya nih nanti adik-adik yang ikut organisasi merasa bingung kerja di mana. Nah, dengan relasi yang kita bangun dalam organisasi itu kita bisa punya kesempatan nih, mana tahu rezekinya di PT tersebut akibat yang kita bangun dari jaringan saat kita aktif organisasi. Kemudian yang ketiga itu secara praktis ya. Kalau praktis itu lebih bagaimana kita bisa mengorganisir suatu kegiatan ya. Jadi itu salah satu soft skill yang kita dapatkan ketika aktif organisasi. Jadi kita nggak bisa dapatkan waktu kuliah gitu ya. Kalau kuliah kan kita hanya teori kemudian praktek. Nggak pernah kita membuat suatu acara untuk kita sukseskan atau kita selenggarakan. Nah, melalui organisasi itulah kita bisa membuat suatu kegiatan dengan bagaimana timelinenya, kemudian goalsnya apa, kemudian panitianya seperti apa, itu kita bisa dapatkan dari aktif organisasi seperti itu. Oh, 4 poinnya sangat benar-benar daging banget kalau bahasanya sekarang ya Kak. Terus Kak, selama tadi Kakak udah aktif ikut organisasi bahkan sampai membuat acara Agita Praja dan terjalin komunikasi nih antara si sponsor gitu kan Kak. Berarti itu ada nggak Kak? Jadi dari pengalaman itu jadi berguna gitu Kak pas saat Kakak udah jadi dosen dan jadi pas bekerja gitu Kak dari organisasi. Oke. Sangat bermanfaat ya Mbak Nadia, soalnya kita tuh ketika sudah jadi dosen itu ya, ketika kita tidak aktif organisasi dengan yang aktif organisasi pasti beda individunya gitu ya. Bagaimana kita bisa memanage waktu ya kan, kemudian mengambil keputusan, kemudian memimpin suatu kegiatan, itu kan kita implementasikan ketika kita sudah di dunia kerja seperti itu. Nah, mungkin saya nggak ada di titik sekarang ini kalau kita nggak aktif organisasi. Dan saya sangat bangga ya bisa aktif dan berada di satu keluarga yang baru nih, keluarga yang kedua ya, betul sekali, di kampus kita itu KSR-PMI Unsus Riau. Jadi dengan wadah PMI ini saya bisa jadi seperti ini. Dan kalau kita runut kembali ke belakang, organisasi KSR-PMI ini tuh nggak hanya sebuah organisasi yang buat kita bisa soft skill ataupun praktis atau gimana memimpin, nggak ya. Nah, organisasi kita sendiri itu kan salah satu organisasi kemanusiaan ya. Betul. Nah, dari nilai kemanusiaan yang kalau kita misalnya ada yang perlu kita tolong itu kita bisa bantu, itu udah pahala gitu ya Mbak. Kemudian dari segi praktisnya ya kita bisa mengorganisir suatu organisasi untuk bisa berkembang sesuai visi misi organisasi. Jadi sangat bermanfaat. Dan pastinya kalau misalnya menjadi mahasiswa itu kalau udah aktif organisasi pasti dia bisa membagi waktu mana yang prioritas dan yang tidak prioritas gitu Mbak Nadia. Berarti kembali lagi ke mahasiswanya, masa sudah jadi mahasiswa tapi tidak mengambil poin-poin penting tadi. Sayang sekali ya, hanya dihabiskan untuk kuliah pulang gitu. Betul. Kan Kak. Terus tadi mengatur waktu, banyak adik-adik sekarang tuh yang disebut dengan generasi Z ya katanya sekarang. Itu tuh alasannya, aduh aku banyak tugas, aku banyak ini gitu, nggak kekejar gitu. Berarti pandai-pandailah mereka mau manage waktunya gitu ya Kak. Terus tetap aktif juga di kelas, jangan alasannya aku ikut ini jadi nggak masuk dulu ya gitu. Tetap harus pandai berarti ya Kak ya. Oke, mungkin sedikit menanggapi yang mana dia dengan generasi Z yang sekarang ya. Mungkin itu banyak faktor ya mengapa di zaman sekarang itu kok minim banget sih yang mau ikut organisasi gitu ya. Nah, salah satunya mungkin mereka terlalu terkontaminasi dengan medsos. Kemudian digitalisasi ini sangat terpengaruh gitu ya. Misalnya coba deh Mbak Nadia, mungkin kalau misalnya kita bisa survei ya, generasi Z itu menghabiskan berapa jam untuk di depan layar Android ataupun iPhone-nya, itu pasti sangat banyak banget ya. Kayak lebih dari 8 jam lebih ya. Jadi dengan beliau yang aktif dengan medsos seperti itu kan akhirnya dia tidak punya waktu nih untuk bisa aktif ataupun mengembangkan soft skill-nya gitu betul ya. Sekali. Kemudian mungkin ada faktor juga seperti misalnya orang tuanya mungkin agak tidak kurang support ya untuk dia aktif organisasi. Nah, itu bagaimana sih dirinya masing-masing untuk meyakinkan orang tua bahwasanya organisasi yang kita
ikut itu memberikan dampak positif, Ya, bermanfaat gitu ya, Kak, untuk diri pasti sendiri. orang tuanya akan mengerti Iya. seperti itu. Nah, jadi dari semua yang kita bisa simpulkan itu sebenarnya dari tergantung diri sendiri Iya. ya. Bagaimana kita memanage waktu, kemudian bagaimana kita bisa diizinkan orang tua untuk aktif, diizinkan oleh dosen, kemudian membagi waktu itu terdapat di diri sendiri seperti itu. Nah, makanya dengan ikut organisasi tentunya kita bisa terlatih tuh bagaimana memanage waktu ya kan. Kemudian bagaimana kita bisa public speaking nih, Iya, betul. menyampaikan ke orang tua, menyampaikan ke dosen bahwasannya kegiatan ini penting loh, walaupun kuliah itu nomor 1 ya, Tetap prioritas ya, tetap Kak. prioritas ya. Banyak kok mungkin senior ataupun teman-teman nih yang di organisasi aktif nih bisa tamat tepat waktu Betul bahkan sekali, Kak. 3,5 tahun. Iya. Nah, itu tergantung dirinya masing-masing ya. Dan pastinya bagaimana bisa kita mengembangkan kemampuan kita yang saya sebutkan tadi itu adalah dari diri kita masing-masing seperti itu. Wah, Masya Allah, ternyata panjang ya, Kak, ceritanya tentang aktif berorganisasi ini. Intinya tuh semua balik lagi ke diri sendiri, pandailah mengatur waktunya. Jangan jadikan organisasi itu sebagai alasan gitu, alasan jadi terlambat, alasan jadi ini itu gitu ya, Kak. Terakhir nih, Kak, close statement untuk para adik-adik kita nih, untuk generasi Gen Z. Close statement dari Kakak untuk mereka, Kak. Sedikit ya closing statement dari saya untuk teman-teman yang mau ataupun yang belum aktif organisasi itu ya, satu sih kalimatnya, organisasi itu ikut organisasi atau enggak itu yang penting mau. Ya, mau Bukan dulu ya, Kak. berarti nggak bisa. Jadi nggak ada cerita nggak bisa, nggak ada waktu, nggak bisa, nggak diizinkan orang tua, nggak bisa nggak diizinkan dosen, itu nggak perlu ditanamkan di mindset masing-masing, tapi yang penting mau. Kalau mau, teman-teman pasti kita bisa mencari solusinya nih. Kalau nggak diizinkan, nah gimana solusinya? Bisa nanti teman-teman sampaikan ke seniornya nih, kok dosennya nggak ngizinin. Tentu dosen perlu penjelasan yang tepat ya. Ketika organisasi ini memberikan dampak positif, pastinya nggak akan dilarang. Nah, misalnya kalau misalnya ditunjuk nih, pas dia sudah aktif organisasi, kemudian dia ditunjuk memimpin suatu kegiatan, terus nggak ada cerita nggak bisa, yang penting mau. Jadi kuncinya tidak ngomong nggak bisa, tapi yang penting mau. Kalau mau semuanya pasti bisa, gitu. Jadi harus kita coba dulu, jangan bilang nggak bisa, seperti itu sih. Intinya nggak mengganggu, soalnya kan kita menjadi ketua atau jadi apapun di situ kita beramai-ramai, kerja sama gitu, bukan betul. kerja sendiri ya, Kak. Selanjutnya nih, kita tadi open pertanyaan untuk para teman-teman dari Instagram. Boleh pertanyaannya, Kak? Ibu, ada pertanyaan nih, Bu. Sebagai dosen, apa hal yang paling terasa manfaat dari aktif organisasi dulu saat dulu? Sebagai yang paling berasa. Oke. Sangat bagus ya pertanyaannya, luar biasa ya. Jadi kalau ditanya saya sebagai dosen nih sekarang, apa sih manfaatnya yang terasa ketika aktif organisasi? Itu yang paling pertama adalah bagaimana saya bisa memanage waktu ya. Dari aktif organisasi itu pastinya ketika saya menjadi dosen tidak hanya mengajar, tidak hanya meneliti, tidak hanya melakukan pengabdian ya yang disebut dengan tridharma. Ya tentunya ada kegiatan-kegiatan eksternal yang bisa diikuti oleh dosen untuk mengembangkan soft skillnya. Salah satunya misalnya kita menjadi ketua kegiatan seminar. Nah, itu kan kalau misalnya saya tidak pernah aktif dalam organisasi, tentunya saya tidak bisa memimpin suatu kegiatan tersebut. Nah, betul-betul pengalaman ya, Kak? Iya. Itu sih yang paling terasa. Ada pertanyaan lagi, Kak? Ada 4. Oh, baik. Boleh Pertanyaan kedua? Boleh. Apa sih? Oke, pertanyaan yang kedua, Bu. Apakah Ibu akan memberikan keringanan atau malah terganggu dengan hal tersebut? Mungkin mengenai yang aktif organisasi. Oke. Jujur ya, secara pribadi saya sangat mengapresiasi mahasiswa saya yang aktif organisasi. Wow. Karena saya berangkat dari organisasi juga betul. ya, berada di titik ini tentunya organisasi ini menjadi salah satu batu loncatan nih ya. buat kita ya mengembangkan soft skill. Nah, ketika nanti mahasiswa saya aktif organisasi, kemudian misalnya ada jam kuliah, kemudian dia harus urgent nih, harus ikut organisasi itu. Kalau misalnya beliau tidak ikut nih,
ibarat kata kegiatan Tidak itu tidak berjalan dengan Ya. baik, tentu saya akan izinkan. Nah, semuanya itu pasti akan ada dispensasi dan kompensasi Ya, yang betul. bisa diberikan oleh dosennya. Misalnya contohnya dia tidak bisa masuk, saya pasti akan berikan mungkin tugas tambahan ya. yang mereview Sebagai ganti ya, Kak? sebagai ganti dia tidak hadir pada hari itu. Atau bisa yang paling penting adalah beliau atau mahasiswa tersebut mengkomunikasikan dengan dosennya. Jangan sampai nggak diberitahu ya, Kak. Tiba-tiba hilang terus nggak ada kabar, terus nanti pas udah di akhir baru hubungin. Nah, itu mungkin akan menjadi masalah. Tapi kalau itu bisa dikomunikasikan di awal, pastinya saya akan dukung selagi kegiatan itu positif. Iya, betul sekali. Pertanyaan ketiga? Ini mungkin hampir sama seperti pertanyaan sebelumnya, Bu, tapi lebih spesifik. Jika ada ujian dadakan dan mahasiswa tersebut ada kegiatan di organisasinya, apakah boleh diizinkan untuk berkegiatan atau tetap untuk ujian? Kalau saya pribadi sih, kegiatan itu dengan ujian mendadak pastinya nggak ada cerita mendadak. Kalau misalnya kegiatan itu disampaikan jauh-jauh hari seperti itu, pastinya ada solusinya gitu. Jadi nggak ada cerita tiba-tiba ujian mendadak gitu ya. Kemudian dia aktif organisasi. Dan kalau misalnya memang tiba-tiba nih saya iseng gitu pengen mengevaluasi dalam pertemuan ini, terus siapa yang sampai mana sih mahasiswa bisa menangkap materi yang disampaikan. Nah, tentunya saya nggak cut off gitu aja. Pasti saya akan tanyakan lagi. Dan itu Mbak saya bilang tadi di awal bahwasannya harus dikomunikasikan. Kalau dia nggak masuk, pastinya dia ngomong misalnya malamnya atau 1 jam sebelum kuliah. Selagi dia komunikasikan, pastinya saya akan berikan waktu lagi untuk ujian yang dia tidak bisa hadir. Atau diganti ikut kelas yang lain ya. Iya, betul. Oke, Pertanyaan terakhir? apa pendapat dosen bagi mahasiswa yang mungkin ini ada kasus di beberapa kampus yang diancam DO jika aktif ikut organisasi? Ini konteksnya yang demo-demo sih, Bu, sebenarnya. Karena kan ada beberapa organisasi yang memang untuk ke situ kan. Oke. Mungkin saya menanggapi ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang diancam DO jika aktif organisasi. Tentunya dosen ataupun pihak kampus itu tidak akan memberi peringatan DO ya atau drop out tanpa sebab. Iya, betul. Pasti segala sesuatu itu ada sebab dan musababnya gitu ya. Apa yang dilakukan dan akibatnya apa seperti itu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba di DO itu nggak mungkin. Pastinya akan ada yang dia lakukan kemudian melanggar kode etika atau melanggar asusila, itu baru bisa kita terapkan hukuman DO itu ya seperti itu. Jadi nggak sembarangan DO itu pastinya. Kalau selagi mahasiswa tersebut tetap menjalankan kuliah dengan baik, kemudian mensinkronkan antara organisasi dan kuliah dengan maksimal ya pastinya, tahu mana yang prioritas dan tidak prioritas, pastinya akan berjalan dengan lancar. Terbukti kok di beberapa organisasi ya, khususnya organisasi saya, itu banyak kok yang tamat tepat waktu gitu kan, bahkan kumlot ya kan, bahkan bisa lanjut S2 lagi dan sampai sekarang itu masih aktif organisasi gitu. Tidak jadi penghalang. Iya, betul. Terima kasih atas waktunya ya, Iya, Kak Putri, Masya Allah atas penyampaiannya. Mungkin itu saja dari podcast kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siamo. Siap.